Jam 7 pagi, di salah satu sekolah ternama di Bandung, murid-murid sudah mulai menampakkan hidung belangnya. Ada yang datang menggunakan motor, mobil, jalan kaki, jalan bebek, berenang, dan ada juga yang menggunakan pintu kemana saja. Ada yang datang jam 8, jam 7, jam setengah 7, bahkan ada yang nginep. Bel masuk pun berbunyi. Terjadi sesuatu di lapangan. Kamu ya, tiap hari kerjaannya kesiangan terus. Apa hukuman bapak kurang greget buat kamu? Maaf Pak, tadi malam saya nonton bola, skornya 1-1, makanya ada tambahan waktu 15 menit, jadinya saya kesiangan Pak. Kamu alasan saja. Siapa yang menang? Tiba-tiba Pino datang. Kamu murid pindahan dari kampung itu kan? Iya benar, saya Pak. Oh, kalau gitu, mari ikut saya. Kok cuma saya sih yang dihukum, Pak? Kenapa dia enggak? Apa kamu berani sama bapak? Udah, kamu berdiri di sini aja sampai istirahat. Suasana di kelas sangatlah ramai, gaduh, dan berisik seperti biasanya, tapi tidak seperti di pasar. Ini dikarenakan di kelas tersebut ada sekelompok geng berandalan yang diketuai oleh Yase, yang bernama Geng Serigala Berbulu Ketek. Tak lama kemudian, datanglah Pak Rudi di kelas. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian kedatangan murid baru. Kalian penasaran? Ya Pak, ya Pak, ya Pak, penasaran. Sama, saya juga. Mari, silahkan masuk. Perkenalkan diri kamu. Hai, 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 hai. nama saya Pino. Kepanjangannya apa? Pino SK, Pak. Pino SK. Ah, ah. Dia bilang Pino Ice Cup. Kamu lahir di Kutub Utara. Apa jangan-jangan lahir di freezer? Itu nama atau merek ice cream? Dasar cupu, jelek, dekil. Udah teman-teman, kalian itu gak boleh kayak gitu. Kalian itu kurang kencang menghinanya. Yuk lanjut. Sudah. Pino, silahkan kamu duduk di sebelah Emus. Iya, Pak. Iya, Pak. Tereng teng teng teng, cangcimen cangcimen cangcimen. Bel istirahat pun berbunyi. Semua siswa spontan berlarian keluar di kantin. Ian sedang duduk sendirian, memandangi segelas air putih dengan tatapan kosong. Bukan dia lagi meramal atau dihipnotis, hanya saja dia nggak punya uang. Lalu datanglah Monica pacarnya dan Oneng sahabatnya. Bebku, kok kamu di sini sih? Iya, kenapa kamu gak masuk kelas? Pasti kesiangan ya. Terus kamu kabur ke sini, ya kan? Shh, berisik. What's up, bro? Lagi ngapain di sini? Pesan. Aku yang traktir. Kamu bisa kesiangan tanpa ketahuan Pak Guru sih? Kamu tahu siapa aku kan? Jadi gak usah banyak nanya. Bu, nasi gorengnya 1 ya. Aku juga, Bu. Dibungkus atau dimakan di sini, Neng? Di piring, Bu. Nasi gorengnya tambah jadi 2. Oh, oke deh. Tapi jangan lupa bayar ya, jangan ngutang lagi. Jangan keras-keras dong, Bu. Nanti kedengeran sama yang lain. Di tengah-tengah keramaian suasana di kantin, tiba-tiba datanglah Pino. Lagi liatin siapa nih? Itu kan si Pino, murid baru di kelas kita.
Anak Cilepeng itu udah ngelunjak. Tadi pagi dibiaran masih aja sama Pak Rudi. Padahal dia juga kesiangan. Karena dia murid baru, masa aku doang yang dihukum? Oh, yang itu. Tunggu saja. Nanti kita kerjain dia habis-habisan. Jangan gitu dong. Itu kan perbuatan yang gak baik. Tapi idenya bagus sih. Ya udah, nanti kita bully aja dia di kelas. Gimana? Hari demi hari terus berlalu dengan bulian yang tak henti-henti geng serigala berikan kepada Pino. Pino yang selalu dihina, dicaci, dan bahkan dimaki sudah menjadi rutinitas bagi Pino. Tibalah pada suatu hari ada salah satu anggota geng serigala yang berulang tahun. Perhatian, nanti sore ada acara ulang tahun di rumah aku. Pokoknya kalian semua harus datang. Dan untuk kamu SK, berhubung aku lagi baik, kamu aku undang. Kamu gak salah ngundang dia. Emang kenapa? Dia kan sekelas sama kita juga. Sementara itu, Pino tengah dilanda ke dilema untuk memenuhi undangan Oneng atau tidak. Tanpa menjawab apapun, Pino menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sore hari pun tiba. Anak-anak datang ke pesta Oneng dengan berbagai macam. Ada yang naik mobil, naik motor, naik sendal, pesawat, bahkan flying fox. Berbeda dengan Pino yang datang dengan berjalan kaki, menyeberangi gunung, memasuki jurang, melewati rawa, dan berenang menyeberangi lautan dengan membawa bingkisan kecilnya. Sesampainya Pino di sana, semua temannya datang dengan membawa pasangannya masing-masing, dan akhirnya Pino pun menjadi bahan bulian geng serigala berbulu ketek. Cukup. Berani datang juga. Mana pasangan kamu? Yang bentuk genian, mana mungkin punya pasangan? Mending kamu balik aja deh daripada malu-maluin di sini. Dasar kampungan lu. Solehah dan Mondi yang saat itu melihat Pino sedang dibully segera menghampiri Pino. Kalian hobi banget ya ngebully orang. Gak ada kerjaan lagi ya? Udah no, gak usah didengerin. Gabung aja sama kita. Enggak, makasih, aku pulang aja. Pino yang saat itu sedang gegana diperlakukan keji seperti itu. Dia lebih memilih untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dengan mata berkaca-kaca, Pino berlari ke kamarnya dan memandangi dirinya di depan cermin. Hidupku penuh bulian, penuh cacian, penuh makian. Padahal aku ini laki-laki, lain lekong gitu ya. Aku harus berubah menjadi laki-laki sejati. Setelah terjadi konflik batin yang sangat menegangkan, akhirnya Pino memutuskan untuk merubah dirinya agar tidak menjadi bahan bulian teman-temannya lagi. Setibanya di sekolah, Pino berjalan dengan gaya kekiniannya. Rambut yang tadinya belah ketupat berubah menjadi jambul katulistiwa. Sontak semua mata tertuju pada Pino yang merubah penampilannya 1800 derajat Celcius. Kamu beneran Pino? Menurut kamu gimana? Kok kamu bisa berubah gini? Nggak lagi sakit kan? Emang ada ya Mon penyakit kayak gitu? Pino pergi tanpa menghiraukan mereka. Jam istirahat pun tiba. Saat itu tidak ada orang di dalam kelas, hanya ada Pino dan Wati yang masih tetap membuka-buka buku tulis kosongnya. Tak kuasa, Wati pun mendatangi Pino dan duduk di sebelahnya. Hai No, aku punya temen cewek nih. Dia single, cantik, smart, ayahnya dokter lagi. Ditinggal di Bogor, namanya Putri. Mau aku kenalin gak? Aku gak ada maksud apapun kok. Aku cuma mau bantu kamu. Aku gak akan tega kalau kamu terus-terusan jadi bahan bulian mereka. Serius? Tentu, aku serius. Twitter, BBM, Facebook, Line, Instagram, Socks, ayo semuanya keluarin aja lah, keluarin. Jangan disumputin. Kasih ke aku. Dengan wajah tersipu malu, Wati menganggukkan kepala dan pergi meninggalkan Pino. Beberapa minggu kemudian, Pino semakin dekat dengan Putri, wanita yang dikenalkan Wati. Dan Pino juga semakin dekat dengan Wati, yang bertujuan ingin menanyakan sesuatu hal tentang Putri. Pino dan Putri hanya berkomunikasi melalui medsos, chat, SMS, dan telepon.
tanpa sekalipun pernah bertemu. Akhirnya Pino pun bertekad keras untuk pergi ke Bogor untuk menemui gadis gaib yang sedang dekat dengannya. Sebelum berangkat, dia menelpon ibunya yang sedang bekerja di Arab Saudi sebagai TKW untuk meminta izin. Halo Bun, Halo nak, ada apa? Tumben telepon bunda. Ini Bun, aku mau izin pergi ke Bogor. Ke Bogor, ke Bogor, ke Bogor. Terus, kamu mau ngapain ke Bogor? Meskipun Pino tidak mendapatkan izin dari ibunya, tetapi dia tetap bersikeras ingin pergi. Tidak lama kemudian, ibu Pino menelpon ayahnya supaya dia tidak mengizinkan Pino untuk pergi ke Bogor. Halo ya, ini gawat ya, gawat. Tenang Bun, tenang. Coba ceritakan pelan-pelan pada ayah, ada apa ini? Si Pino bersikeras ingin pergi ke Bogor. Apa? Ke Bogor? Mau ngapain dia pergi ke Bogor? Ha? Bunda juga nggak tahu alasannya apa. Pokoknya ayah jangan kasih izin dia untuk pergi. Akan ayah coba cegah dia untuk pergi. Dengan tak menghiraukan ayahnya, dia tak peduli apa yang dikatakan orang tuanya. Tetapi, Pino bersiteguh dengan pendiriannya. Setelah mengambil barang-barang dari kamarnya, Pino pun lekas pergi. Setelah itu, dia menelpon Mondi, sahabatnya. Setelah keduanya bertemu di sekolah, dengan rasa hati yang tak sabar, Pino dan Mondi pun pergi berangkat ke Bogor untuk menemui gebetan Pino yang bernama Putri. Sesampainya di sana, Pino pun menanyakan keberadaan dari alamat si Putri. Namun, Pino saat menanyakan kepada seorang mbak-mbak, jawaban dari mbak-mbak itu adalah Putri. Di sini nggak ada yang namanya Putri, Dek. Ada juga udah meninggal 1 tahun yang lalu. penasaran dan gak percaya, itu yang ada di pikiran Vino. Dia terus berusaha kesana kemari membawa alamat, mencari keberadaan Putri, bertanya kepada orang-orang, tetapi gak ada satupun yang tahu. Setelah mengetahui kenyataan yang terjadi bahwa Putri memang tidak ada, Pino pun mengalami depresi dan stres. Dia melampiaskan semua kekesalan dan masalahnya kepada perilaku-perilaku menyimpang, yaitu menjadi pengguna narkoba. Mondi sebagai sahabatnya ikut terjerumus kepada barang haram tersebut. ketika mereka sedang asik menggunakan narkoba, tiba-tiba datanglah seorang polisi. Hei kalian, jangan lari. Polisi no, cepat berlari. Meskipun mereka berlari, tetap saja mereka pun tertangkap. Akhirnya, Pino dan Mondi pun dipenjara. Ketika dipenjara, Pino dan Mondi pun menyadari akan perbuatannya, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tanpa berkata sedikit pun, Pino hanya diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, datanglah kedua orang tua Pino. Ketika orang tuanya Pino datang ke penjara untuk menengok Pino, dia pun malah menolak dan memaki-maki kedua orang tuanya. Karena orang tuanya lebih mementingkan keluarga daripada memperhatikan dirinya. Namun hal itu dipatahkan oleh si temannya si Pino, yaitu Mondi. Dia berkata harus memberi kesempatan kepada orang tuanya karena orang tua dia masih peduli sama dia. Beda dengan orang tuanya si Mondi yang tidak datang sama sekali untuk menjenguknya. Akhirnya Pino menerima kedua orang tuanya dan Pino pun sadar akan perbuatan. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa ibrah dan pembelajaran bagi kita semua. Jadilah yang terbaik dari diri kalian sendiri, bukan menjadi orang lain. Intinya, kita harus percaya diri. Jangan pernah mengejek ataupun menghina orang lain karena kekurangannya atau karena apa yang dia perbuat, sebab hal tersebut dapat menyebabkan gangguan jiwa dan psikologi orang yang kita ejek. Intinya, kita harus hargai orang lain. Jangan melampiaskan semua kekesalan dan
masalah kepada hal-hal yang menyimpang dari norma. Intinya, jangan menyerah. Kita harus semangat, terus semangat, dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.